Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarkan firman ini bukan sekedar logos, tapi biar firman Tuhan yang kita dengar sore ini menjadi rema di dalam hidup kita. Dan kita bukan hanya sampai di pendengar, saudara, tapi biarkan kita menjadi pelaku firman Allah. Sehingga kita berbuah dan orang boleh memuliakan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama berdiri. Apapun yang kita alami hari-hari ini, persoalan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, sakit penyakit, masalah ekonomi, bisnis yang lesu, apapun yang kita alami, percayalah kemuliaan Tuhan nyata di tengah badai. Tuhan yang bekerja di dalam segala sesuatu melampaui akal dan pikiran kita. Haleluya. Kami akan terus meninggikan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja di belakang layar untuk kebaikan kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Untuk pencobaan, lewati ujian, Tangan-Mu yang melindungi kami. Tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Mari kita berdoa. Abadallazi fis samawat litaqaddas ismuk liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Demikian juga mereka yang berada di rumah masing-masing, tempat di mana mereka berada penuh kemuliaan Tuhan. Saat di mana kami boleh beribadah, kami bersyukur dan bersuka cita. Kami mau dengar firman-Mu mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tempat ini, di rumah kami masing-masing, di hati dan pikiran kami, bahkan di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Maka itu kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh. Dan pada akhirnya kami menjadi anak-anak Allah yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami berbuah dan buah kami adalah buah yang baik dan dinikmati oleh banyak orang. Sebab itu kami diamkan seluruh suara hati kami. Kecuali suara Tuhan kami mau dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata,
Amin. Shalom Bapak Ibu, juga yang ada di rumah, saya percaya di tengah pandemi COVID-19 kita tetap terpelihara. Ada dua hal yang harus kita perhatikan di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama tentu iman. Ya. Jadi kita jangan kekurangan iman, iman kita jangan lemah, iman kita juga harus sehat. Tapi yang kedua adalah imun, ya. Jadi imun kita juga jangan drop. Nah, di dalam iman yang kuat atau iman yang sehat terdapat imun yang kuat. Ya. Jadi saudara harus iman dulu yang didahulukan. Memang hari-hari ini kita sepertinya terintimidasi, ya. Dan mungkin ada sebagian orang yang mengalami ketakutan. Dan karena itu dia berusaha untuk supaya imunnya baik, maka setiap hari minum suplemen tertentu. Dan pada akhirnya ya innalillahi juga saudara. Setelah innalillahi dan diperiksa ternyata bukan COVID, tapi kebanyakan makan multivitamin ya saudara. Sore hari ini saya akan bicara tentang hidup orang Kristen. Ada apa dengan hidup orang Kristen? Apa sesungguhnya kekristenan itu saudara? Saya bisa umpamakan begini saudara, kekristenan itu seumpama pohon yang rindang dan berbuah lebat. Di mana orang bisa berteduh di bawahnya. Dan ketika orang yang berteduh di bawahnya itu melempar ke pohon itu hanya membalas dengan buah yang baik dan bisa dimakan. Saudara, sebelum saya jadi Kristen, ya maafkan saya karena saya melihat kehidupan kekristenan yang tidak menjadi teladan. Bagi saya, Kristen itu orang yang tidak pernah komitmen dengan Tuhan. Bagi saya, kekristenan itu hanya bagus di lagu. Dan dalam kehidupan praktis jauh dari Injil. Maafkan saya kalau saya salah menilai, bahkan mungkin juga karena saya tidak bertemu dengan saudara yang sedang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Ya. Nah saudara, bagi saya orang Kristen itu lagunya bagus. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi hidupnya gak suka-suka Tuhan, suka-suka dia. Haleluya. Ya. Lagunya orang Kristen bagus sekali. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bagus sekali saudara ya. Tapi pada kenyataannya masih cara-cara yang lama yang digunakan. Padahal Alkitab katakan siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi saudara yang ada dalam Kristus harus memiliki kehidupan yang baru. Cara berbicara yang baru. Ya. Cara bertindak yang baru. Mendengar sesuatu yang baru. Nah saudara, dulu saya membaca di kitab suci saya. Ya. Dulu saya membaca di kitab suci saya tentang kehidupan orang Kristen itu. Dikatakan orang Kristen itu ciri-cirinya adalah rafatan warahmatan, santun dan penuh kasih. Santun dan penuh kasih itu bisa dilihat dalam kitab suci, ya, Quran surat ke-57 ayat 27. Ya. Jadi ciri orang Kristen itu ya santun dan penuh kasih. Ya. Jadi saudara harus tahu itu. Maka dimanapun engkau pergi dan berada, engkau adalah surat
yang terbuka. Begitu Alkitab katakan, surat Kristus yang terbuka. Jadi orang melihat. Memang saudara, iman itu pertama-tama adalah penampilan, perilaku kita. Kan dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Ya. Jadi kalau perbuatan kita tidak menggambarkan seperti yang dibaca oleh saudara-saudara kita, tetangga kita dalam kitab sucinya, nah ini saudara. Maka mereka menjas kita dengan berkata kafir. Ya. Saudara dikatakan kafir. Ya. Apalagi kalau saudara ditanya tentang rumusan imanmu, engkau tidak bisa menjawab. Waduh. Ya. Karena selalu saya katakan ada 3 alasan kenapa saya selalu bilang orang Kristen itu kafir. Yang pertama karena Allah Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa Allahnya? 1. Loh, coba sebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa Allahnya? 1. Loh enggak mungkin 1, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, ini repot saudara. Karena itu sebagai orang percaya kita harus memahami secara baik. Ya. Akidah itu harus dipahami secara baik. Ya. Supaya saudara ketika orang bertanya saudara bisa menjawab. Apalagi kalau dia masuk lagi kepada status Yesus sebagai anak Allah. Nah, itu nggak bisa akan ketemu. Karena logika pikir yang berbeda. Ya. Konsep anak Allah, ya saudara. Ya. Apalagi kalau digugat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tetanggamu, saudara-saudaramu itu berkata, cari di Alkitab mana ada keluar dari mulut Yesus. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Nah ini repot saudara. Tapi saya tidak akan membahas itu bukan wilayah saya. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang hidup orang Kristen. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayat 7. Sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, judulnya sudah dijelaskan, ditegaskan hidup orang Kristen. Perlu saya tegaskan bahwa kekristenan itu bukan agama. Kristen itu bukan agama. Dan ini juga yang digugat oleh saudara-saudara kita. Yesus itu agamanya apa? Ya kan? Karena di sana udah jelas bahwa Allah itu ya meridhoi agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Apakah Yesus itu beragama Kristen? Nah ini repot saudara. Lalu mereka katakan, oh kekristenan itu adalah produk dari Rasul Paulus. Itu salah besar. Kristen bukan agama. Ya. Yesus memang tidak membawa agama yang namanya agama Kristen. Karena dia bukan pendiri agama. Dia bukan tokoh agama. Dia adalah Kristus. Dia adalah Tuhan yang telah dikonfirmasi oleh malaikat waktu kelahirannya dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-11. Lalu kekristenan itu dari mana saudara? Sebelum kita baca, saya mengajak saudara melihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-11 ayat 24 mulai. Karena Barnabas adalah orang baik
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Jadi kalau ada tuduhan mengatakan Kristen itu adalah buatan Rasul Paulus, ini bisa dibacakan ayat ini. Ya. Ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kali disebut. Sekali lagi, disebut Kristen. Jadi murid-murid itu disebut, bukan murid-murid yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi orang luar mengatakan Kristen. Memang awalnya ini adalah sebuah olok-olokan. Ya. Tapi kalau kita cari dalam kamus teologi apa arti Kristen, maka ini merujuk pada kata Kristus. Maka kita akan menemukan arti Kristus itu adalah yang diurapi. Karena itu setiap orang yang menyebut dirinya Kristen harus nampak dia urapan Allah. Maka itu dikatakan rafatan warahmatan. Santun dan penuh kasih. Santun dalam berbicara. Santun dalam berperilaku. Santun dalam berbusana. Ya. Saudara, jadi lihat bahwa orang luar yang mengatakan Kristen. Ya, Kristen merujuk pada kata Kristus. Dan Kristus itu artinya yang diurapi. Maka ketika saudara menyebut dirimu Kristen harus nampak itu. Seperti yang nampak dalam diri seorang Barnabas. Dia dikenal dengan seorang yang baik. Di ayat 24. Penuh dengan Roh Kudus dan juga dia memiliki iman. Saudara, dia tidak disebut beragama. Beragama itu berbeda dengan beriman. Beragama dan beriman itu dua hal yang sangat berbeda. Beragama artinya orientasinya pada lembaga agama. Dan karena itu dia harus berpikir bagaimana membesarkan lembaga agama. Maka orang yang berbeda agama dianggap rival. Yang mungkin darahnya halal. Ya kan? Tapi kalau beriman, ini fokusnya sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Maka orang yang berbeda, baik itu beda agama, beda denominasi, beda ras, dianggap sebagai sesama yang harus dikasihani, yang harus dikasihi. Sebab ajaran Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka itu saudara, kalau kita fokusnya sama Tuhan, ya, maka kita harus memandang seperti Tuhan memandang. Sebagaimana Tuhan memandang saudara dan saya dengan penuh kasih. Maka demikian pun kita harus memandang orang lain dengan penuh kasih. Sebab itu ajaran Yesus itu jauh lebih maju. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Saudara, kalau mengasihi musuh, ya kalau berdoa untuk musuh mah gampang. Tapi kata berdoalah untuk musuh itu kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama adalah kasihilah. Maka doa yang lahir dari kasih pasti berkat, bukan kutuk.
Iya kan? Doa yang lahir dari kasih pasti berkat. Waktu kita mengasihi musuh, doa kita nggak boleh kutuk. Kalau Tuhan Yesus ajarkan, berdoalah untuk musuh, kita berdoa. Tuhan, dia udah merugikan saya, udah menipu saya, maka saya berdoa supaya 7 turunan dia kena kutuk. Ya kan? Saya berdoa supaya keluar dari tempat ini dicium oleh mobil. Ada itu pendeta yang suka doanya seperti itu. Ya. Nah ini pendeta hamba Tuhan yang tidak baca Alkitab. Ya. Kasih itu didahulukan. Karena tadi ciri orang Nasrani itu rafa warahmah. Rafatan warahmatan, santun dan penuh kasih. Nah baik, mari kita lanjutkan bacaan kita dalam 1 Petrus tadi, ayatnya yang ke-7. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi ada kata amin. Saudara, kita lihat surat ini ditulis oleh Rasul Petrus. Kalau saudara lihat dalam 1 Petrus, 1 Petrus pasal 1, ya, ada alamat surat ini. Jadi ditulis oleh Petrus, dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Dialamatkan atau ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi ini yang merupakan tujuan surat ini. Nah, apa maksud Rasul Petrus menulis surat ini? Dia memotivasi anak-anak Allah yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang saat itu sedang berada dalam situasi yang sulit. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kesulitan itu. Saya pikir mereka ini kan pendatang di daerah Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sebagai pendatang tentu mereka adalah kelompok minoritas, ya, sebagai perantau. Ya mungkin karena sebagai seorang atau kelompok minoritas, ya kelompok mayoritas tentu ya semau-maunya memperlakukan mereka. Bisa saja seperti itu. Tapi juga mungkin sulit karena wabah
Apakah ada wabah waktu itu? Ya. Mungkin juga karena situasi ekonomi atau mungkin juga karena situasi politik. Tetapi selanjutnya kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15, di sana nampak saudara apa yang menjadi kesulitan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, di sini nampak bahwa mereka mengalami kesulitan karena iman. Bahkan dipertegas lagi di pasal 4 ayatnya yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Nah, ini dia saudara. Menderita sebagai seorang Kristen, maka dikatakan di sini, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita tahu bahwa mereka ada dalam kesulitan karena iman. Saudara, ada 3 bentuk penderitaan dalam dunia ini. Yang pertama, kita menderita karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka setiap kita harus bergumul. Di Ayub pasal 7 ayat 1, kita harus bergumul selama kita ada di planet yang namanya bumi. Kalau saudara nggak mau bergumul, ya silakan check out dari bumi. Pindah entah kemana. Yang kedua, kita menderita karena dosa dan kebodohan. Karena dosa dan kebodohan kita, maka kita menderita. Tapi ada penderitaan yang ketiga, karena iman kepada Yesus. Maka saudaraku yang kekasih, penderitaan yang pertama tidak bisa kita hindari karena kita ada dalam dunia. Tapi mungkin yang kedua bisa kita hindari. Dan yang ketiga, ini penderitaan yang menimbulkan kebahagiaan. Saya alamin saudara, 4 tahun 6 bulan di penjara. Ya kenapa? Karena saya memilih untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada cinta mula-mula. Maka saya menyaksikan kepada siapapun yang saya jumpai dimanapun saya berada, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Kemudian saudara, saya dijerat dengan pasal 156A KUHP. Proses persidangan, saya dituntut 4 tahun pidana penjara. Ancaman maksimal dari 156A KUHP itu 5 tahun pidana penjara. Sebelum putusan, saya dipersilakan untuk membaca pidato pembelaan. Pidato pembelaan saya, temanya sama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus, gak ada jaminan keselamatan. Karena saya terima Yesus itu saudara, saya begitu takjub, kagum dengan keselamatan yang ditawarkan oleh iman Kristen. Markus 16 ayat 16. Yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Ya. Saudara yang gak percaya Yesus, binasa. Ya. Di akhir pidato saya nyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Putusannya menjadi 4 tahun dan 6 bulan. Puji Tuhan saudara. Ya. Saya tetap bersuka cita
Karena esensi menjadi seorang Kristen itu dua hal. Yang pertama, askuru fi kulli syai'in, mengucap syukur dalam segala keadaan. Tesalonika 1 Tesalonika 5:18. Dan yang kedua, ifrahu fi rabbi daiman. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, jadi ada penderitaan karena iman. Maka Rasul Petrus menasihati mereka supaya mereka tidak malu. Sebaliknya hendaklah mereka memuji Allah karena keselamatan yang sudah diberikan, karena kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Petrus mengajarkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dia menasihatkan supaya mereka menguasai diri dan menjadi tenang agar mereka dapat berdoa. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan kesudahan segala sesuatu? Apa yang dimaksud dengan kesudahan segala sesuatu? Saudara, kesudahan segala sesuatu berbicara soal eskatologi atau yang dikenal dengan akhir zaman. Dan oleh Rasul Paulus mengatakan akhir zaman itu ditandai dengan datangnya masa-masa yang sukar. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasalnya yang ketiga pada ayatnya yang kita lihat ayat 1 mulai. 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain. Dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan seterusnya. Inilah keadaan akhir zaman. Jadi saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Kita tahu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena itu saudara, kita harus memelihara hidup agar kita tetap teguh di dalam Kristus dan tidak terinfeksi oleh virus, bukan virus COVID-19. Ini virus yang paling berbahaya dari COVID-19, yaitu virus krisis moral. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari infeksi virus krisis moral itu? Di sini dikatakan menguasai diri, mengendalikan diri, dan menjadi tenang agar terus ada dalam kehidupan doa. Sebab di Amsal pasal 25 ayat 28 dikatakan,
Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kota yang roboh temboknya adalah kota yang mudah ditaklukkan musuh. Sebab tembok adalah sarana pertahanan yang ampuh pada zaman itu. Jadi mengendalikan diri ibarat tembok bagi kita. Saudara, pada masa yang sukar itu, dikatakan akan datang masa-masa yang sukar, maka pada masa yang sukar itu ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, karena kesukaran yang dialami manusia, manusia kemudian menjadi khawatir. Hari ini kita sedang berada dalam masa-masa yang sukar. Dan banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Ya, dan karena itu, karena dia mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, kadang-kadang nih mereka bertindak tanpa pikir panjang lagi. Disebut pikiran pendek. Karena apa? Kesukaran. Yang kedua, karena kesukaran manusia menjadi beringas. Cenderung bertindak seperti binatang buas. Gampang terprovokasi. Petrus mengingatkan saudara dan saya, karena kesudahan segala sesuatu semakin dekat, kuasailah dirimu. Jangan biarkan kekhawatiran dan keinginan jahat menguasai hidup kita. Agar kita tidak salah dalam bertindak. Kita tidak salah dalam melakukan sesuatu. Sehingga pada akhirnya kita yang rugi, saudara. Mengapa kita perlu menguasai diri? Rasul Petrus menegaskan supaya kita menjadi tenang dan dapat berdoa. Ya, bagaimana mungkin kita bisa berdoa kalau kita nggak tenang? Bagaimana bisa kita berdoa kalau hati kita gelisah? Karena kekhawatiran akan situasi di sekitar kita. Karena itu saudara, Rasul Petrus minta supaya kita tenang. Supaya kita dapat berdoa. Kalau kita tidak tenang, maka kita tidak bisa berdoa. Atau mungkin kita berdoa, tapi doa kita ya kedagingan. Dan pada akhirnya Alkitab katakan kita salah doa. Amsal 4:23, mari kita jaga hati. Hari-hari ini kita perlu menjaga hati. Jangan mendua hati, saudara. Sebab orang yang mendua hati tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, karena kesukaran, maka kita menguasai diri. Justru bagi Rasul Petrus, kenyataan kesukaran itu menuntut komitmen dari kita. Yang pertama, dikatakan pada supaya kamu dapat berdoa. Jadi yang pertama supaya kita berdoa dengan giat setiap hari kepada Tuhan. Saya pikir kita semua berdoa. Tetapi di masa-masa yang sukar ini, doa perlu kita tingkatkan lagi. Amin. Kemudian dikatakan saling mengasihi. Kita kembali kepada 1 Petrus pasalnya yang keempat tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi saling mengasihi. Kasih bukan pura-pura. Pura-pura mengasihi. Tapi dengan sungguh-sungguh dari hati.
Kasih dikatakan menutupi banyak sekali dosa. Kasih itu tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Kasih selalu menuntun orang kepada jalan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Di tengah kesukaran itu, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka kita diminta untuk komitmen dalam berdoa. Yang kedua, saling mengasihi. Yang ketiga, di ayatnya yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut memberi tumpangan. Maka itu tadi saya katakan kekristenan itu saya umpamakan seperti pohon yang rindang dan berbuah lebat. Orang bisa berteduh di bawahnya. Ketika dia melihat, waduh ada buah. Dia lempar pohon itu. Pohon itu hanya membalas dengan buah. Kekristenan itu memang sesuatu yang sulit ya, dijalani, saudara. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, ya, karena ajaran Yesus itu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi yang ketiga, komitmen memberi tumpangan dan bersikap ramah terhadap yang membutuhkan bantuan. Dan catatan penting di sini, kalau memberi jangan bersungut-sungut, apalagi terpaksa. Nggak enak gitu kan, karena nggak enak, nggak bisa. Ya. Jangan sungut-sungut. Kalau kita memberi dengan sungut-sungut, nggak ada artinya, saudara. Ya. Ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini luar biasa, saudara. Kita sudah menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Amin. Saya sangat takjub ya dengan keselamatan yang diajarkan oleh iman Kristen. Luar biasa, saudara. Sebab kalau keselamatan itu ya, atau masuk surga itu diberi syarat amal perbuatan baik, sepertinya nggak ada yang bisa masuk. Ya. Sebab tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Karena Alkitab berkata dalam Yesaya pasalnya yang ke-64 ayatnya yang ke-6, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kalau untuk masuk surga diberi syarat amal perbuatan baik, saudara, saya kira saudara dan saya tidak akan bisa masuk surga. Tetapi yang menarik, Efesus pasal 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Maka itu saya sepakat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2817. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujirruhu minan nar. Dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, tidak juga dengan aku
birahmatin minallah. Kecuali dengan rahmat dari Allah. Rahmat itu anugerah, kasih karunia. Maka ini sangat jelas tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudaraku yang kekasih, di tengah kesukaran yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini, kita diingatkan mari kita mengendalikan diri. Kendalikan lidah kita, pikiran kita, hati kita. Ya, semuanya kita kendalikan. Keinginan-keinginan kita untuk pergi, bahkan mungkin juga karena protokol dari pemerintah, ya, protokol kesehatan, keinginan untuk berkumpul ya, dalam sebuah kebaktian ibadah. Nah, saudara, menuntut kita untuk berdoa dari rumah, bekerja dari rumah, ya, berdoa. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, komitmen kita untuk berdoa, doakan pemerintah, doakan bangsa ini, doakan gereja, doakan pelayanan, doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan banyak orang yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi. Kasih harus kita kedepankan. Kasih tidak mengungkit-ungkit kesalahan. Memberi tumpangan, saling melayani. Dengan menggunakan karunia, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan yang kelima, yang terakhir di ayatnya yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan jika ada orang yang berbicara. Saya katakan yang kelima, menuntut komitmen dari kita untuk bersaksi tentang Kristus. Bersaksi tentang Kristus ini ada konsekuensinya, yaitu menderita. Tapi lagi-lagi dikatakan di sini, jangan malu. Mungkin ada banyak orang malu bersaksi. Ya. Hari-hari ini lagi rame saudara di online ya, di YouTube. Ya. Orang bersaksi bagaimana bisa kenal Yesus, terima Yesus. Nah karena itu saudara, bersaksi tentang Kristus. Saya sudah membuktikan. Dimanapun saya berada dan saya berjumpa dengan siapapun. Saya katakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Walaupun harus saya bayar 4 tahun 6 bulan. Ya. Puji Tuhan. Tetap bersaksi. Apa tujuan kita bersaksi? Keselamatan hidup kekal. Amin. Iya. Karena semua orang mau diselamatkan. Yang namanya Pak Slamet pun butuh diselamatkan. Dan keselamatan itu yang pasti di dalam Yesus Kristus. Amin. Keselamatan yang pasti dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Di Yohanes 10 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, ada kata pasti di situ, tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul pasalnya yang keempat 12,
Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada nama lain selain nama Yesus. Maka perhatikan, semua nabi bersaksi tentang Yesus. Baik nabi sebelum Yesus, pada masa Yesus, dan sesudah Yesus. Semua bersaksi tentang Yesus. Amin. Itu sebabnya saudara kita pun yang hidup di zaman kini bersaksi tentang Yesus. Jadi di masa-masa yang sukar, sekali lagi Rasul Petrus mengingatkan bahwa masa yang sukar ini karena kita berada di kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini bicara tentang akhir zaman. Dan oleh Rasul Paulus, akhir zaman itu ditandai dengan datangnya masa-masa yang sukar. Rasul Petrus mengingatkan kita supaya menguasai diri, supaya kita menjadi tenang, ya, tidak panik, tidak gelisah, tidak khawatir. Dan menuntut kita untuk terus berdoa, kemudian kita saling mengasihi, kita memberi tumpangan, kita saling melayani dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia yang sudah kita terima itu, kita beritakan dan kita bersaksi tentang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita